Nutri Ranger semua, teman-teman setia pendengar podcast Fantasi Ormagika. Nah, akhirnya kita ketemu lagi nih setelah sekian lama. Pada kangen nggak? Ngomong-ngomong, bagaimana nih kabarnya teman-teman? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Nah, kalau boleh aku tebak nih, sebagian dari Nutri Rangers pastinya ada yang baru selesai ngerjain UASnya kan? Nah, gimana tuh waktu ngerjain UASnya? Lancar nggak? Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Dan untuk semua Sobat Nutri Rangers, aku harap semuanya tetap sehat dan semangat ya. Nah, kalau kalian udah dengerin podcast Fantasi Ormagika yang sebelumnya nih, pastinya kalian harusnya notice nggak sih perubahan suara dan wajahnya? Kan kayak puber ya teman-teman, tapi artinya kita harus berkenalan lagi. Nah, kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, aku izin perkenalan dulu ya. Kenalin aku Nashwa sebagai podcaster Fantasi 2 Ormagika 2024. Buat Nutriennya semua, jangan lupa dengerin podcast ini ya sampai akhir, karena bakalan banyak insight baru nih. Selain itu, teman-teman juga dapat mengajak Nutri Rangers lainnya untuk mendengarkan podcast ini ya, yang telah tersedia pada Spotify, YouTube, dan juga TikTok di official account Ormagika. Sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu kalau Fantasi 2 ini tuh berbeda sama fantasi biasanya loh. Nah, jadi Nutri Rangers semua, sebenarnya itu Fantasi Ormagika itu terdiri dari beberapa rangkaian, yang mana sebelumnya adalah webinar. Nah, udah kelihatan kan ya perbedaannya? Fantasi 2 kali ini tuh akan diadakan dalam bentuk podcast. Jadi kita bisa lebih ngobrol-ngobrol santai sama narasumber kita nantinya. Dan juga yang paling penting, Nutri Rangers dapat mendengarkan podcast berulang kali, di mana saja, kapan saja, dan tentunya gratis. Oh iya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Nutri Rangers, pada tahu nggak obrolan kita pada kali ini tuh apa? Ya, kayaknya udah pada tahu lah ya dari cover podcast ini. Yap, betul banget. Kita bakalan membahas tentang meal prep ala anak kos, menyulap pangan lokal menjadi menu bergizi seimbang. Nah, relate banget kan ya sama Nutri Rangers yang mungkin jadi anak kos. Yang anak PP ini nggak diajak ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kalau mau dengerin aja. Karena obrolan kita tuh pasti sangat insightful dan bakalan seru sampai akhir nanti. Nah, sebelum podcast berlangsung nih, kita kenalan lebih dalam dulu kali ya sama bintang tamu kita kali ini. Biar kalian tahu itu beliau ini background-nya seperti apa. Nah, jadi bintang tamu kita ini merupakan kelahiran Singaraja. Beliau juga merupakan alumni sarjana dan profesi gizi di Universitas Brawijaya. Bintang tamu kita ini memiliki banyak pengalaman, diantaranya pernah internship study field di Putrajaya University Malaysia, kemudian pernah menjadi konsultan gizi di konsultasigizi.id, kemudian pernah menjadi dietitian PT Otsuka Amerta Indah, kemudian pernah menciptakan karya tulis dengan judul Kurma dan Manfaatnya dalam Proses Melahirkan, kemudian pernah menjadi pembicara dalam acara pelatihan mencegah stunting kerjasama Desa Jagon dengan PT Pertanian. Waduh, dilihat dari pengalamannya yang begitu banyak, ini kelihatannya bintang tamu kita sangat keren gak sih, Nutri Rangers? Oke, tanpa basa-basi lagi, kayaknya Nutri Rangers sudah gak sabar ya buat dengerin podcast pada kali ini. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita hari ini, yaitu Kak Rodatul Jannah. Halo Kak Jannah, bagaimana nih Kak kabarnya kali ini? Alhamdulillah baik. Suara aku kedengaran ya, Naswa ya? Kita sudah terdengar Kak. Baik. Naswa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Sekarang kesibukannya lagi ngapain Kak Jannah? Masih jadi dietitiannya di PT Otsuka sih. Kak. Oke Kak, nanti mungkin di sini saya izin pakai aku, apakah boleh Kak biar lebih santai gitu? Boleh. Izin ya Kak. Oke, baik Kak. Nutri Rangers semua, selama beberapa menit ke depan kita akan mengobrol santai yang akan ditemani dengan Kak Rodatul Jannah dalam podcast Fantasi 2 2024. Nah, sebelum memulai ya Kak, saya izin untuk mereview singkat tentang angkat tema dari Fantasi 2 2024 ini, yaitu meal prep ala anak kos, menyulap pangan lokal menjadi menu bergizi seimbang.
Nah, jadi seperti yang kita tahu ya Kak, dalam era modern ini kan perubahan pemilihan makanan pada mahasiswa, apalagi anak kos itu tuh membuat bahan lokal dan padat gizi itu tergeser oleh bahan pangan sintetis yang tidak padat gizi. Karena kadang di pikirannya anak kos itu lebih milih yang murah-murah aja gitu kan. Sedangkan kadang yang murah-murah itu belum tentu padat gizi. Nah, dalam bahasan ini kita akan menjelajahi pemikiran dan pertimbangan mahasiswa anak kos dalam memilih dan mempertimbangkan makanan yang akan dikonsumsi serta bagaimana tantangan, kebutuhan, dan peluang dalam menghadapi isu-isu yang terjadi dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang meal prep menggunakan pangan lokal sehingga menjadi menu bergizi. Nah, jadi sebenarnya Kak, podcast ini tuh ditujukan sama anak kos atau yang punya budget terbatas sih Kak. Nah, tapi di mana anak kos ini kan kadang itu masih ada yang mahasiswa atau bahkan yang sudah bekerja dan memerlukan kebutuhan gizi yang banyak untuk melakukan aktivitasnya gitu ya Kak, biar tetap segar dan bugar. Nah, salah satunya itu mungkin dengan meal preparation ya. Nah, kalau menurut Kakak sendiri itu definisi meal preparation yang sekiranya mudah dimengerti sama Nutri-Range itu apa Kak? Sebenarnya meal prep itu kalau dari bahasa Inggrisnya sebenarnya hampir sama ya. Jadi sebenarnya menyiapkan bahan makanan. Jadi meal preparation adalah merencanakan atau menyiapkan bahan makanan dalam kurun waktu tertentu. Umumnya biasanya itu seminggu, tapi kita juga bisa kalau malas ya 3 hari ke depan dulu, dicoba-coba 3 hari ke depan dulu. Jadi merencanakan terus menyiapkan bahan makanan tertentu dalam jangka waktu tertentu, bisa 3 hari atau bisa seminggu ke depan. Gitu. Kayak ada rentang waktunya juga ya Kak buat meal preparation ini. Iya. Nah, masih banyak nih Kak Nutri-Rangers yang bingung bahan makanan apa aja sih yang sekiranya cocok digunakan untuk meal preparation. Nah, melihat hal tersebut nih, menurut Kak Jana, bahan makanan apa sih yang harganya itu terjangkau, tapi itu juga tetap padat gizi gitu Kak, yang cocok buat meal preparation? Oke, jadi umumnya ya, kita umumnya dulu. Umumnya sebenarnya meal preparation itu bahan-bahannya itu ada dari protein, baik nabati atau hewani, dan juga sayur serta buah. Nah, untuk pemilihannya sendiri, misal kalau protein, kalau misal ini ngomongnya anak kos ya, sebenarnya bisa sih kita kayak bahan pangan lokal yang kita tahu ya, tahu dan tempe itu wajib kayak gitu. Buat aku sendiri tahu dan tempe itu wajib protein nabati karena selain harganya terjangkau, tahu dan tempe itu juga bisa kita olah berbagai macam cara gitu. Yang kedua untuk protein hewani. Nah, teman-teman di sini anak kos terutama atau orang yang kantoran, protein hewani itu sangat penting karena daya serapnya kan kalau di gizi ngomongnya bioavailability ya. Jadi daya serapnya proteinnya itu lebih mudah dicerna daripada protein nabati. Nah, protein hewani yang gampang sebenarnya itu bisa telur atau ayam gitu ya. Kalau di sini sih ayam per kilo itu harganya sekitar 30 per kilo. Kalau untuk anak kos itu bisa sekitar 4 atau 5 porsi. Nah, itu kan sebenarnya lebih hemat kos ya, hemat pengeluaran. Nah, yang ketiga protein hewani selain dari ayam dan telur bisa juga dari ikan lokal terutama. Jadi bukan salmon atau ikan-ikan impor gitu bukan ya, tapi ikan-ikan dari bahan pangan lokal sendiri di daerah situ. Jadi gunakan bahan pangan khas daerah itu, maka harganya akan lebih terjangkau. Selain itu jangan lupa untuk konsumsi sayur dan buah. Sayur kalau di sini itu yang murah itu sekitar kangkung itu murah. Oke, kalau di sini 2.000 itu udah dapat 1 kresek oke. Kangkung itu juga satu ikat besar tuh harganya 2.000. Nah, jadi gunakan sayur-sayuran yang murah. Kalau misal pemilihannya kayak brokoli, jelas itu akan mahal. Itu budgetnya akan lebih besar. Gunakan yang
sayur-sayur yang lebih terjangkau. Buah juga gitu ya. Jadi kalau buah saran saya itu pakai yang musiman. Itu pasti harganya akan lebih terjangkau. Dari tadi kan ada kayak tahu, tempe itu juga sebenarnya saya juga mengkonsumsi sih Kak. Jadi sekarang setelah masuk gizi itu lebih ke kayak setiap makan harus ada tahu atau telur gitu ya Kak ya. Berarti udah lumayan menerapkan ya Kak ya. Iyalah, kan kita harus sesuai sama paling enggak lah ya isi piringku ya. Jadi ada karbohidrat, sayur, protein hewani, protein nabati, sama ada buah. Tadi kan udah ada bahan makanannya juga nih Kak. Kadang itu kalau misalkan kita mau beli itu mempertimbangkan daya simpannya juga gitu loh Kak. Kadang kan ada yang kayak dia tuh cepat membusuk, atau kan misalkan keadaan kos yang tidak ada kulkasnya. Nah itu tuh kayak mempersiapkan meal preparation-nya kira-kira gimana? Kalau untuk meal preparation selama 1 minggu ke depan sebenarnya kita tetap membutuhkan tempat penyimpanan ya sebenarnya. Gitu. Kalaupun mau nggak disimpan yang di tempat penyimpanan pendinginan kayak kulkas, kita ngomongnya kulkas ini. Kalau kulkas itu berarti meal preparation-nya dalam bentuk matang gitu. Ngomongnya tapi tetap frozen food ya. Itu kan nanti tetap frozen ya. Tapi frozennya kita buat sendiri. Nah itu tetap harus pakai penyimpanan kayak gitu. Cuman kalau sekarang umumnya sih sebenarnya kos-kosan sudah banyak tempat penyimpanannya ya. Kalau untuk penyimpanan yang di kulkas itu sebenarnya tergantung cara penanganannya. Jadi biasanya kita kalau meal preparation itu setelah belanja barang datang itu kalau untuk sayur-sayuran itu dibersihkan dari akar kayak gitu, nggak perlu dicuci ya, jadi nggak perlu dikupas juga, jadi cukup ditaruh di tempat aja, terus dialasin oleh kayak tisu gitu, terus nanti ditaruh sesuai dengan bahan makanannya. Nah protein nih, kalau protein hewani terutama biasanya kita karena protein hewani itu lebih butuh waktu untuk mengolahkannya, jadi biasanya kita ketika sudah belanja kita sekalian ketika mau menyimpan untuk seminggu ke depan itu biasanya kita olah secara sedikit ya, kayak misal dikasih bumbu kayak gitu dikit, jadi kayak kasih bumbu dipersiapkan sesuai dengan metode yang kita inginkan. Kayak kita ingin bakar nih, biasanya kita oleh dengan bumbu bakarnya. Kalau kita ingin goreng ya kita goreng. Oke Kak. Nah untuk yang tadi aku sempat tertarik yang masalah dikasih tisu itu ya Kak. Nah akhir-akhir ini tuh saya pernah melihat suatu konten di itu tuh kayak di atasnya tuh dikasih tisu basah gitu Kak, tisu yang dibasahi oleh air. Nah itu tuh apakah benar-benar efektif atau sebenarnya itu hanya life hack yang belum approve gitu Kak? Kalau untuk yang tisu basah sebenarnya saya kurang paham ya. Tapi pada umumnya biasanya kita pakai tisu, tahu tisu ini nggak, tisu yang buat orang-orang di dapur, di meja makan. Tisu handuk kan? Kita ngomongnya tisu handuk ya. Jadi itu biasanya untuk di atasnya kayak gitu. Karena dia lebih membantu untuk menjaga suhu, mengatur suhu dalam kulkas sendiri. Jadi kan kalau di dalam lemari es itu kelembapannya beda ya sama yang di luar kayak gitu. Jadi life hack-nya kayak gitu. Kalau yang untuk tisu basah belum pernah nyoba sih kalau yang ini, karena kan di TikTok ini kan kadang informasinya kadang benar kadang enggak ya. Jadi emang itu harus dicoba-coba sendiri. Iya, oke Kak. Emang dari informasi emang nggak bisa ditelan mentah-mentah gitu ya Kak. Harus trial dulu. Apakah ini trial and error. Nah,
Kemudian untuk yang tadi Kak, bagaimana kira-kira keuntungan penggunaan bahan lokal yang padat gizi yang misalkan untuk protein hewani itu lebih banyak menyumbangkan apa, atau misalkan sayuran itu bakal menyumbangkan apa untuk kita? Oke, jadi kalau untuk per kategori sebenarnya ya, kalau untuk macam-macam kategori bahan makanan ya, kayak protein nabati sebenarnya dia itu kalau asam aminonya atau jenis proteinnya itu nggak gampang diserap, cuman dia punya zat gizi mikro lain ya, kayak misal zat gizi mikro lain yang dia itu dibutuhkan oleh tubuh kayak gitu. Kalau misal protein hewani, yaitu asam aminonya lebih mudah diserap daripada protein nabati. Makanya kenapa dua-duanya itu harus dikonsumsi. Terlebih kalau misal kita konsumsi tempe ya. Tempe itu dia selain protein nabati, dia juga salah satunya baik untuk pencernaan. Kayak gitu. Nah, kalau untuk sayuran jelas karena dia punya zat gizi serat. Selain itu juga ada zat gizi mikronutrien lain kayak vitamin, antioksidan, termasuk B2. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, kenapa nggak konsumsi sayur aja atau buah aja, kan sama-sama salah satunya ada seratnya gitu kan ya. Nah, kandungannya berbeda kayak gitu. Jadi nggak ada namanya zat gizi bahan makanan yang mendominasi. Maksudnya bahan makanan ini itu bisa mengalahkan zat makanan lain, nggak ada. Jadi semua bahan makanan itu sifatnya itu saling melengkapi. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk makan itu beraneka ragam. Kita harus saling melengkapi gitu ya, kayak harus beraneka ragam. Nggak ada yang tertinggal gitu ya Kak. Kalau saya izin mengonfirmasi juga, maksudnya beraneka ragam itu kayak misalkan sayur bayam sama sayur kangkung atau kayak pergolongan gitu Kak? Semuanya. Jadi kayak misal kita hari ini makan ya, diusahakan setiap kali makan itu kita ada sumber karbohidratnya. Umumnya kita nasi. Tapi kalau misal mau nggak selain nasi juga nggak apa-apa, kayak misal ubi atau kentang ataupun jagung kayak gitu kan sumber karbohidrat juga. Nah, selain itu kita juga, ketika kita makan ada sumber karbohidrat, ada protein hewani, ada protein nabati, sayur, dan juga buah. Nah, golongan itu diusahakan ada setiap kali waktu makan, dan ketika misal, kalaupun nggak harus hari ini, misal antara menu pagi dan menu siang berbeda, nggak harus. Jadi antara menu hari ini dan menu hari kedua diusahakan berbeda. Jadi sifatnya beraneka ragam baik golongan ataupun dari setiap golongan itu sendiri. Baik Kak, terima kasih atas pencerahannya, karena saya juga mungkin dan teman-teman NutriRangers masih bingung ya kan hal itu. Nah, kemudian untuk dari segi kesehatannya nih Kak, kan tadi udah ada dari segi harga yang terjangkau itu ada beberapa macam, misalkan tahu, tempe, telur, dan ayam. Nah, kalau misalkan dari kesehatan ini tuh kita dianjurkan untuk melakukan meal preparation atau bagaimana ya Kak? Oke, jadi sebenarnya ya meal preparation itu kalau misal Naswa baca-baca jurnal ya di NCBI itu bahkan udah ada penelitiannya. Jadi meal preparation di jurnalnya PubMed kayak gitu disebutkan dia itu membantu menurunkan kadar stres kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang Gen Z nih ya, kan sekarang udah Gen Z nih, kalau misal ngomong masalah mental health atau stres mungkin akibat kuliah, ternyata meal preparation itu juga membantu untuk aktivitas meal preparation itu membantu untuk menurunkan kadar stres dan meningkatkan kesehatan mental. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas pasti akan membuat berat badan kita ideal karena kita tahu nih apa yang kita makan kayak gitu ya. Kita akan lebih aware apa yang kita makan. Bahan makanan apa yang kita beli, apa yang kita makan, itu kita akan lebih aware. Dan yang ketiga, kita mencegah penyakit degeneratif karena meal preparation
itu kan umumnya ini ya, home cooking ya, kita masak sendiri itu. Otomatis kita akan meminimalisir penggunaan bahan pengawet, terus penggunaan zat bahan tambahan yang berbahaya kayak gitu. Kita tahu apa yang kita tambahkan ke dalam bahan makanan kita. Jadi akan mencegah penyakit degeneratif seperti diabetes gitu. Juga mencegah resiko terjadinya kanker kayak gitu. Jadi di penelitian di Kanada itu juga dijelaskan loh, kalau misal meal preparation itu akan meningkatkan asupan yang lebih bergizi, karena kan kita akan lebih memilih bahan makanan kita, dan juga menurunkan kadar lemak tubuh, kayak gitu, presentasi lemak tubuh. Kayak gitu. Jadi banyak banget nih manfaat dari sisi kesehatan ya untuk meal preparation sendiri. Dan saya tadi tuh tertarik sama yang masalah lemak tuh. Itu bagaimana kok bisa dengan meal preparation ini juga bisa mengatur lemak tubuh gitu Kak? Kan istilahnya kita hanya menyiapkan terus biar bisa ada stok buat minggu depan atau hari esok. Nah itu apa hubungannya sama lemak tubuh? Karena gini ya, kalau kita masak sendiri terutama, kita pasti akan mempertimbangkan cara pengolahan gitu. Nah, di luar itu kan cara pengolahannya kayak misal lebih banyak menggunakan deep fried gitu, yang pertama. Terus di luar itu kalau kita makan di luar ya, kalau kita makan di luar biasanya asupan serat kayak misal dari sayur dan buah itu kita tidak terpenuhi. Asupan proteinnya juga nggak terpenuhi. Biasanya kalau anak kos nih, kalau kita makan di warteg, yang penting kan kenyang. Biasanya nasinya dibanyakin, apalagi terkendala beli ya. Kalau beli di luar itu dibandingkan meal preparation, harganya akan lebih jauh kayak gitu. Karena kita beli makanan jadi itu kan akan lebih mahal daripada kita masak sendiri. Jadi kalau kita makan di luar pasti yang penting makan kenyang, nasinya yang dibanyakin. Nah, kan nasi itu karbohidrat, benar karbohidrat, tapi glukosa yang banyak dikonsumsi itu akan disimpan menjadi trigliserid. Trigliserid itu kan dalam bentuk lemak ya, cadangan lemak semuanya. Jadi kelebihan karbohidrat itu akan disimpan menjadi cadangan lemak dalam tubuh, TG. Kalau di bahasa kesehatannya trigliserid. Nah, kalau kita makan kalau kita meal preparation, kita akan bisa lebih concern dengan zat gizinya. Kayak misal kita akan lebih menyiapkan proteinnya karena lebih murah. Kita akan lebih menyiapkan sayurnya karena sayur otomatis lebih murah, dan juga buah. Nah, asupan sayur, buah, dan protein yang cukup itu akan membantu untuk meningkatkan massa otot dan juga meningkatkan asupan serat. Nah, itu akan kalau lebih lama otomatis berat badan tubuh akan turun. Nah, persentase lemak juga akan turun. Ya, dengan penyiapan meal preparation ini juga kita mengatur cara pengolahannya juga ya kayak misalkan kita beli warung itu kan kadang semuanya tuh serba goreng, sayur aja digoreng, terong digoreng. Iya, makanya itu Kak. Oke. Nah, kemudian kadang itu dalam menyiapkan meal preparation tuh Kak, dari Nutri Ranger sendiri yang mungkin anak kos itu tuh kadang itu terhambat biasa Kak, kata malas. Nah itu kira-kira mungkin apa sih Kak yang kayak tantangan-tantangan lainnya dan serta solusinya gitu Kak dalam mengatasi tantangan itu, misalkan kayak malas atau kan kayak menyiapkannya itu bingung bagaimana. Nah itu solusinya bagaimana? Oke. Sebenarnya secara umum ya, kalau meal preparation itu biasanya ya orang itu mikirnya 3 hal: ribet, mahal, males ya kan ya. Karena menyusahkan lah terutama. Karena gini, terus sama mikirnya butuh banyak waktu kan.
Nah, kalau ribet sebenarnya, pertama emang harus punya ilmunya ya kalau ribet kan ya, karena kita ribet itu kan karena nggak tahu hacknya di mana kayak gitu kan ya. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya mikirnya ribet, sebenarnya meal preparation itu nggak ribet, malah lebih ribet kalau kita nggak meal preparation. Kalau kita nggak meal preparation, selain ini kalau kita nggak ngomongnya beli loh ya, kalau beli itu kan meskipun beli, pasti teman-teman di sini ngerasain ya, kalau mau makan pasti mikir mau beli apa ya, itu kan menghabiskan tenaga kan itu sebenarnya. Setiap kita mau makan itu kan kita mikir itu akan lebih menghabiskan tenaga. Beda kalau meal preparation misal meal prep misalnya, ketika meal prep sekali seminggu, emang sih kita meluangkan waktu ya untuk mikir selama seminggu ke depan kita makan apa, metodenya apa, tapi ya saat itu aja. Tapi selama seminggu ke depan kita udah nggak mikir kita mau makan apa, metodenya gimana, masaknya gimana, itu kan udah nggak mikir. Jadi sebenarnya kalau dari segi efisiensi waktu dan juga keribetan itu lebih ribet kalau misal kita beli, karena kita pasti mikir mau beli apa ya. Kalau Mas udah nggak nemuin makan apa, pasti ujung-ujungnya menu yang sama yang akan kita beli ya. Udah beli lalapan itu aja, atau udah beli nasi goreng itu aja kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk ribet, teman-teman di sini emang harus punya waktu. Sekarang kan sebenarnya banyak ya untuk meal prep itu. Yang pertama untuk teman-teman kalau yang meal prep itu langkahnya yang pertama ya itu adalah menyusun menu. Jadi pertama itu menyusun menu. Jadi misal hari pertama, hari Senin mau masak apa, ayam ungkep kayak gitu. Nah, ayam ungkep menyusun menu itu kan sudah ada bahan dan juga ada metode pemasakan. Jadi misal hari ini besok pingin ayam ungkep terus sayurnya capcay, berarti udah ada nih listnya, tinggal ngelis aja capcaynya mau yang versi apa yang versi murah gitu lah. Kalau versi murah ya cukup aja wortel, sawi kayak gitu. Terus habis itu jamur kuping itu juga nggak seberapa mahal gitu. Jadi menyusun menu dulu, terus nanti diturunkan, nanti kita akan menentukan bahan dan juga metode pemasakan gitu. Jadi kayak gitu ya. Nah, kalau misal mahal, kalau menurut teman-teman di sini mahal, itu juga nggak juga ya, karena beli makanan jadi itu akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan kita masak sendiri. Jadi terutama kalau teman-teman di sini bisa untuk memilih bahan makanan yang khas di daerah tersebut, maka bahan makanan lokal ya terutama bahan makanan lokal di daerah teman-teman sendiri masing-masing. Kalau jadi mungkin Malang ya, kalau bahan makanan lokal di Malang, kalau bahan makanan lokal di Malang itu pasti akan lebih jauh lebih murah kayak gitu. Jadi bukan kayak salmon kayak gitu enggak ya. Jadi misal tempe, terus ayam, telur, hampir sama. Nah, itu akan jauh lebih murah dibanding teman-teman beli kayak gitu. Terus terutama kalau teman-teman yang di sini misal ngerasa butuh banyak waktu ya untuk meal prep, enggak juga. Jadi kalian kan kalau libur kan Sabtu Minggu kan libur ya, kuliah ya. Iya, libur kuliah Sabtu Minggu. Sabtu Minggu kan libur, itu bisa tuh meluangkan waktu, misal Sabtunya belanja aja kayak gitu, atau minggunya yang belanja, minggu belanja sekalian untuk meal prep kayak gitu untuk 1 minggu ke depan. Nah, Senin sampai Jumat kalian udah nggak mikirin tuh harus makan apa, terus masak apa gitu. Mungkin kalaupun nggak mau 7 hari, bisa nih 6 hari aja. Hari Minggunya itu cheating, kayak misal kalian mau makan sama teman-teman itu nggak masalah kayak gitu. Itu sih Mas Wah. Nah, kayaknya yang ribet tadi juga udah disebutin, yang mahal itu juga udah gak ada lagi alasan untuk mahal ya Kak ya. Dan juga malas ini sebenarnya perlu niat juga ya, dan niat itu penting ya Kak. Iya, karena emang niat itu kalau nggak ini sih, karena nggak tahu ilmunya, terus
ya emang harus ada motivasi dari diri sendiri ya, untuk pertama sih ya, mau hidup sehat, karena makan di luar itu resikonya akan lebih besar. Boleh kita makan di luar, boleh, cuman kita paling nggak belajarlah, kita kan anak gizi ya, kalau ini pendengarnya banyak anak gizi, bisa nih untuk membantu membranding diri sendiri. Kalau teman-teman di sini mau lihat ya dietitian di luar ya, kalau kita ngomong dietitian ya, bukan nutritionist ya, bukan nutritionist lagi. Kalau di luar itu bahkan mereka itu mereka bikin konten terkait makanan sehari. Jadi apa yang mereka makan sebagai dietitian ya, dietitian mereka yang mereka makan sehari as dietitian, dan itu menunya gampang-gampang sebenarnya. Nah itu bisa jadi celah konten buat teman-teman juga gitu. Misal meal prep ala anak kos sebagai calon nutrisionis, atau sekarang kan udah diwajibin ya sebenarnya ya, kalau pingin kerja di rumah sakit kan harus dietitian ya. Iya, as calon dietitian kayak gitu kan bisa sebenarnya. Motivasinya bisa buat konten. Ya, motivasi itu yang perlu lagi, jadi nanti biar Nutri Rangers tuh bisa nonton dulu hacknya, yang tadi juga sebenarnya udah sempat di spill ya sama Kak Jana itu. Mungkin hacksnya itu bisa waktu beli itu jangan Kak, jangan dipotong, jangan dicuci dulu ya sayurnya jangan dicuci dulu, terus kemudian kalau misalkan disimpan itu harus ada alas tisunya biar gak busuk gitu. Nah berarti boleh dikasih bawang putih juga. Oh boleh dikasih bawang putih juga ya Kak? Itu bawang putihnya biar apa Kak fungsinya? Ini apa namanya? Kayak antibakterial alami. Kayak di misal cabai itu, jadi misal kayak kita beli sambal ya, kita beli dalam stok banyak. Kalau hacknya ya, kalau cabai itu dibuang tangkainya, terus kasih tisu, buang tangkainya, terus dikasih bawang putih satu aja, itu akan jauh lebih awet daripada kalau kita hanya naruh di kresek gitu ya, terus dimasukin ke kulkas gitu, nggak diapa-apain, nggak di preparation gitu, itu akan cepet busuknya daripada kalau kita udah tahu hack. Kalau cabai itu harus dipotek dulu ya Kak ya? Kalau nggak dipotek malah lebih cepat busuk. Wah, baru tahu. Ya selama ini itu kayak cepet busuk gitu Kak. Kalau malah harus dipotek tangkainya. Nah, tadi itu sebenarnya bingung juga sih Kak sama yang masalah pemilihan bahan makanan, kan ada yang sebaiknya disimpan di suhu ruang, ada yang sebaiknya disimpan di suhu kulkas. Nah, itu kira-kira ada nggak sih Kak kayak misalkan ciri khas atau yang bahan makanannya kayak gimana sih yang cocok di suhu ruang ataupun suhu kulkas? Kalau suhu ruang sebenarnya kayak suhu ruang ya, itu biasanya telur itu sebenarnya taruh di suhu ruang aja sih sebenarnya, kayak tomat itu juga taruh di suhu ruang, terutama terus bumbu-bumbuan ya, terutama bumbu-bumbuan yang bukan basah loh ya, bumbu yang kering itu suhu ruang pasti. Nah kalau untuk yang suhu chiller ya, kalau chiller apa sih bahasanya, kulkas bawah ya kalau kita ngomongnya ya, kulkas bawah itu sayur-sayuran itu taruh aja di kulkas bawah kayak gitu. Kalau teman-teman di sini mungkin khawatir, aku nggak bisa, misal awal-awal ya, nggak punya cukup ilmu untuk meal prep sayur, ya udah kalau sayurnya cukup 3 hari aja kita meal prep, nggak harus seminggu gitu. Kalau khawatir busuk lah ya. Terus kalau untuk protein hewani sebenarnya kayak misal ayam, terus ikan, itu setelah di preparation itu masukkan ke freezer aja. Terus kalau misal mau kita masak besoknya, malamnya itu di thawing ya kalau kita ngomongnya ya, didinginkan ya,
Kalau kita ngomongnya towing kan sebenarnya, tapi kalau bahasa umumnya diencer apa ya, diturunkan Cairkan. suhunya. Ya, diturunkan suhunya. Suhunya dari suhu freezer ke suhu chiller kayak gitu. Jadi besok paginya itu ketika digunakan di chiller itu nggak beku di dalamnya. Itu sih secara umum kayak gitu. Nah, jadi kayak ada life hacknya ya kayak buat masing-masing bahannya itu. Sekarang tadi saya udah, dan mungkin teman-teman Nutri-Ranger semuanya udah jadi nggak bingung tentang masalah meal prep itu. Oke, mungkin dari apa ya kayak dari anak kos sendiri itu kan meal preparation itu apa namanya, kan itu tadi Kak yang sempat saya singgung masalah nggak ada kulkas. Iya. Nah itu kira-kira gimana ya Kak? Apakah masih bisa berlaku meal preparation-nya atau gimana? Kalau meal preparation untuk nggak ada penyimpanan ya, itu berarti meal preparation-nya nggak bisa jangka lama. Jadi teman-teman di sini bisanya adalah hacknya misal hari Minggu kita nyusun menu aja. Nyusun menu dari Senin sampai Sabtu itu kita mau masak apa. Nah belanjanya per hari. Itu belanjanya tetap per hari. Itu karena gimana pun kita juga meal prep itu kalau kita nggak mementingkan kualitas bahan makanan atau kualitas gizinya juga, kita buat apa kita meal prep itu kan ya. Jadi tetap meal prep tapi dalam artian kita nggak menghabiskan waktu untuk mikir kita mau makan apa gitu. Jadi hari Minggunya nih kita Senin sampai Sabtu udah nulis hari Senin menu apa. Jadi pagi kita habis subuh misal tinggal ke pasar mau belanja apa, besoknya juga kayak gitu. Jadi kayak tetap bisa meal preparation tapi apa kayak agak sedikit effort gitu ya kayak mungkin bisa nyusun menu dulu tapi belanjanya jadi tiap hari. Ya nggak apa-apa sih kayak karena kita juga mementingkan kandungan gizinya juga. Nah, mungkin obrolan kita itu tadi kan sudah membahas ya kayak dari definisi meal preparation yang ternyata itu untuk mempersiapkan, dan ternyata mempersiapkannya itu selain bermanfaat buat menghemat biaya juga, terus bisa menurunkan tingkat stres juga, dan juga itu tuh lebih apa ya, lebih sehat juga tentunya karena kan kita mengetahui gitu metode pengolahan apa yang bakalan kita susun untuk hari ini. Wah, seru banget ya obrolan kita di Fantasi 2 dengan insight baru sama Kakak Jannah. Dan tahu banget nih teman-teman Nutri-Ranger semua karena sesi talk show kita telah berakhir. Nah, kalau misalkan begitu dari Kak Jannah, untuk yang terakhir nih Kak, terakhir aja closing statement buat Nutri-Ranger semua mungkin sama anak-anak kos juga tentang meal preparation itu kira-kira apa? Silakan. Ya kalau untuk terkait meal prep ya nggak usah dibikin ribet, nggak usah dibikin pusing ya. Pokoknya kalian kalau ingin hidup sehat, pengen lebih glowing kulitnya kayak gitu, pengen lebih badannya lebih, terutama nanti ketika usia 3 bulan ingin hidupnya lebih berkualitas, kalian harus menjaga makanan kalian sedemikian karena usia 20 sampai 30 kita mungkin nggak ngerasa ya teman-teman ya, nggak ngerasa usia 20 sampai 30 itu kan usia kematangan ya, dimana udah optimal lah pertumbuhan. Nah, aging itu kan ketika usia 30 tahun ke atas. Kalau kalian nggak memenuhi zat gizi kalian dari sekarang di usia 20-an ini, maka kalian akan menyesal di usia 30-an. Meal preparation adalah salah satu cara di mana kalian mengoptimalkan asupan zat gizi kalian. Jadi mulai aja dulu, nanti ilmunya akan
bertambah setelah kalian mengambil langkah. Waduh, berkesan banget ya closing statement-nya. Karena meal prep itu cara untuk mengoptimalkan zat gizi kalian sebagai bekal di masa usia 30-an gitu ya, Kak ya. Iya. Waduh, terima kasih banyak ya Kak Jana telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat buat Iya. Nutri Ranger semua. Oke, Nutri Rangers. Semoga podcast kali ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Dan terima kasih juga telah mendengarkan dan menyimak podcast Fantasi 2 Ormagika 2024. Aku juga ingin mohon maaf apabila terdapat kesalahan ngomong ya selama acara Fantasi 2 ini. Karena mungkin tadi karena obrolannya terlalu asik nih. Jadinya ada yang keceplosan kata-kata yang bikin aduh Nutri Rangers nih apa ya, mau apa ya gitu. Nah, sebelum mengakhiri nih aku ada pantun teman-teman. Kemarin takut jadi berani, hari ini harus bisa mengutarakan kata. Demikian podcast Fantasi 2 kali ini ya, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita. Aku pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di rangkaian Fantasi berikutnya. Sampai jumpa Nutri Ranger semua.